Luar biasa, berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus Kristus. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus ajaib. Sekali lagi berikan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Segala puji hormat hanya bagimu Tuhan. Biarlah nama Tuhan ditinggikan dan diagungkan. Kita percaya Tuhan Yesus Allah yang hidup hadir di tengah-tengah kita semua, memberkati kita semua. Amin. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala. Kita mau berdoa. Terpujilah namamu Tuhan Yesus Allah Roh Kudus, Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kami datang, kami naikkan syukur kami Tuhan Yesus buat kasih anugerah-Mu yang Tuhan nyatakan setiap hari di dalam setiap kehidupan kami. Kami tidak pernah berjalan sendiri, tetapi Tuhan Yesus Allah yang hidup senantiasa ada bersama-sama dengan kami. Engkau senantiasa hadir Tuhan dalam setiap kehidupan kami untuk mendatangkan kebaikan bagi kami semua. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan terima kasih buat kasih anugerah-Mu yang begitu besar, yang Tuhan sudah nyatakan di dalam setiap kehidupan kami. Kami ada saat ini semua berkat kemurahan-Mu Tuhan Yesus. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Sebentar kami mau tinggikan Engkau, kami mau agungkan Engkau, kami mau sembah Engkau, kami mau lulukan Engkau Tuhan Yesus. Sebab hanya Engkau Tuhan Yesus yang layak kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan, dan kami sembah. Terpujilah namamu Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Engkau Allah Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami semua. Sukacita Tuhan mengalir di dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami boleh bersorak-sorai karena Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Kami mau berikan yang terbaik, pujian kami yang terbaik, penyembahan kami yang terbaik, penyembahan kami yang terbaik biarlah hanya untuk hormat kemuliaan namamu. Terpujilah namamu Tuhan Yesus Allah Roh Kudus. Haleluya Yesus. Kami siap Tuhan Yesus memuji, menyenangkan dan meninggikan nama Engkau. Beracara Tuhan penuh atas hidup kami, berdaulatlah penuh atas hidup kami. Kau melawat kami semua. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kami tidak dapat membalas kasih-Mu yang begitu besar Tuhan, tetapi ajarkan kepada kami untuk kami datang dengan segenap hati jiwa kami. Kami mau puji Engkau Tuhan, kami mau tinggikan Engkau Tuhan, sebagai ucapan syukur kami betapa Engkau mengasihi kami semua Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus.
bersyukur kepada Tuhan Yesus. Karena Kau baik dan sangat baik bagi kami Yesus. Haleluya Yesus. Engkau Allah kami yang setia. Bapak Ibu Saudara-saudara bangkit berdiri. Apakah ku balas? Kami tidak dapat membalas kasih-Mu yang begitu besar Tuhan dalam hidup kami. Biarlah kami membalas dengan kami terus bersyukur, terus kami mengasihi Engkau, terus kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Amin. Ku bersyukur jemaat memuji Tuhan. Katakan, kami tidak dapat membalas kasih-Mu yang begitu besar, yang Tuhan nyatakan di dalam setiap kehidupan kami. Biarlah segenap hati, jiwa, roh kami mau datang menyembah-Mu Yesus. Kami mau berikan yang terbaik penyembahan kami Tuhan Yesus. Haleluya Yesus.
memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami tak dapat membalas kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Ya kami mau terus memuji-Mu, ya kami mau terus menyembah-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu, kami muliakan nama-Mu, kami tinggikan Yesus. Haleluya, Yesus, kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau setia Tuhan, Kau baik Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Syadakara wasik Yesus, syadakara wala wasik Yesus, syadakara wala wasik Yesus. Haleluya, haleluya. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Yesus. Haleluya, haleluya. Rasakan, jangan keraskan hatimu, buka setiap hatimu, karena Tuhan mau taruh Roh Kudus-Nya dalam hidup kita dan penuhi kita dengan kuasa-Nya. Syadakara waskeriwa, terima kuasa-Nya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami mau terus bersyukur, kami mau terus menyembah-Mu Tuhan, kami mau terus tinggikan Engkau. Hosana bagi Engkau. Bapak Ibu Saudara, kita mau ingat betapa Tuhan mengasihi kita. Jangan pernah berhenti menyembah, jangan pernah berhenti memuji. Kita berikan hidup kita untuk kita mau senangkan Tuhan. Haleluya. Hosana, amin. Bagi Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan. Kaulah yang disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana.
mau lebih lagi bersuka cita sebab Engkau baik dan mengasihi kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dalam ucap syukur dan kami siap menyenangkan hati-Mu. Semua yang siap menyenangkan hati Tuhan, sama-sama kita mau katakan amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus Kristus. Dia maha besar, Dia maha kuasa, Dia dahsyat dan ajaib. Siapa namanya? Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya. Yesuslah Tuhan Raja kita. Segala kuasa tunduk dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Sekali lagi kita mau katakan haleluya, serukan. Kita dahsyat, amin. Kita mau lebih lagi serukan nama Tuhan, karena Tuhan Yesus itu ajaib dan luar biasa dan hebat bagi kehidupan kita semua, amin. Dialah sumber kekuatan kita, Dialah perlindungan kita. Siapa namanya? Siapa namanya? Yesus, haleluya. Berikan sorak-sorai bagi nama Yesus. Meskipun musuh ada di depan kita, menghalangi setiap langkah kita, tetapi Tuhan kita Yesus sanggup memulihkan setiap hidup kita, menolong kita. Haleluya.
dahsyat. Amin. Haleluya. Bapak Ibu kami persilakan duduk. Sebentar kita akan mendengarkan firman-Nya. Kita percaya Bapak kita setia. Amin. Dia mengenal setiap kehidupan kita. Dia tahu cerita hidup kita. Oleh sebab itu mari terus kita terhubung kepada Tuhan. Apapun cerita hidup kita, jangan pernah kita menyerah, tetapi terus berserah kepada Tuhan. Kita percaya Tuhan punya rencana yang indah atas kehidupan kita semua. Amin saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya seberapa pujian kami boleh naik membumbung tinggi di hadapan-Mu dan boleh menyenangkan hati Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus.
supaya nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kita. Sore hari ini jangan sia-siakan waktu yang ada. Apapun keadaan saudara, apapun yang kau alami pada sore hari ini, tetap kau katakan Yesus terbaik dalam kehidupan saudara. Kini aku percaya mustahil bagimu, kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, dan setia sampai akhir hidup. Ku ikuti panggilan-Mu, dan setia sampai akhir hidup. Ku ikuti panggilan-Mu, dan setia sampai akhir hidupku. Sembah Dia. Engkau Allah yang setia. Haleluya. Biar ibadah kami bukan ibadah yang biasa, Tuhan. Ibadah yang luar biasa karena Engkau hadir atas ibadah kami. Jamah setiap pagi Tuhan, jamah Roh Kudus. supaya kami keluar di tempat ini, pulang dari ibadah ini, kami menerima berkat damai sejahtera sukacita yang datangnya daripada Engkau ya Bapa. Kuasa-kuasa kegelapan yang ada tempat ini ya Tuhan, yang sengaja untuk kami dialihkan
alihkan perhatian kami di dalam nama Tuhan Yesus, kami hancurkan, kami tangking keluar. Haleluya. Sehingga Roh Kudus-Mu Tuhan mengambil alih bagian dari pertengahan hingga akhirnya di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap pribadi yang mendengar firman Tuhan bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan, selalu kembali. Shalom, haleluya. Pada saat sore hari ini kita bersama-sama yaitu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan. Firman Tuhan saya bawakan dengan tema yaitu sudahkah kita mengenal Tuhan dengan benar? Ya. Sudah kok Pak Pendeta. Aku ini sudah Kristen dari kecil, bahkan sekolah minggu, ya. Bahkan sampai tua, aku ini sudah Kristen. Pertanyaannya dalam kehidupan kita, sudahkah kita mengenal pribadinya dengan benar? Sudahkah kita mengenal Tuhan dengan segenap hati kita? Ya, haleluya. Dikatakan ada suatu pepatah dunia yaitu tak kenal maka tak sayang. Jadi orang bisa sayang, orang bisa perhatikan, orang bisa peduli karena mengenal. Ya, haleluya. Dalam Hosea 6 ayat 1 sampai 11 kita baca. Hosea yang sudah mendapatkan tidak usah mendapatkannya karena ini kita ada di dalam. Oke, kita berdiri bersama-sama. Saya ayat ke-1 dan jemaat ayat yang kedua dan terakhir kita bersama-sama. Haleluya. Hosea 6 ayat yang ke-1 sampai ke-11. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar, ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Sebab itu aku telah meremukkan mereka dengan perantaraan nabi-nabi. Aku telah membunuh mereka dengan perkataan mulutku. Dan hukumku keluar dari seperti terang. Sebab aku menyukai Ya, silakan. Efraim tidak mau bertobat, tetapi mereka itu telah melangkahi perjanjian di Adam. Di sana mereka telah berkhianat terhadap aku. Seperti gerombolan menghadang, demikianlah persekutuan para imam. Mereka membunuh di jalan ke Sikem. Sungguh mereka melakukan perbuatan mesum. Bersama-sama. Juga bagimu, hai Yehuda, telah ditentukan penuaian apabila aku memulihkan keadaan umatku. Amin. Silakan kembali, puji Tuhan. Pembacaan firman Tuhan pada sore hari ini yang terdapat dalam Hosea 6 ayat 1 sampai 11. Ya, kita mengetahui kitab Hosea ini kalau kita pelajari, ya, kita pelajari kitab Hosea itu ditulis sekitar kurang lebih kalau tahun Masehi, sebelum tahun Masehi itu hitungannya mundur, ya. Kalau Masehi hitungannya maju. Jadi kitab Hosea ini ditulis di dalam kurun waktu sebelum Masehi, yaitu di tahun 755 sampai 715 sebelum Masehi. Ya, dalam hal ini yang melatar belakangi penulisan kitab ini, waktu itu ada masa kekacauan, ya. Ada masa-masa kekacauan politik, ada masa-masa kejatuhan moral, dan dikatakan kemurtatan rohani di kerajaan utara Israel pada waktu itu, sebelum dikatakan keruntuhan oleh yaitu Asyur pada tahun 722 sebelum Masehi. Nah, itu terjadi. Jadi penulisan kitab ini memiliki tujuan. Tuhan pakai waktu itu yaitu Nabi Hosea untuk menegur di mana umat Israel lalu melakukan penyembahan-penyembahan berhala.
Ya, dan tidak setia. Tidak ada kesetiaannya Israel ini kepada Tuhan. Sehingga digambarkan melalui pernikahan Hosea dengan Gomer. Nah, kalau kita lihat Gomer itu siapa ya? Gomer ini ya dalam suatu Alkitab ya. Kalau kita lihat Gomer, yaitu sejarahnya adalah di mana kita mengetahui ada kisah-kisah yang luar biasa ya. Jadi Gomer itu adalah istri daripada Nabi Hosea. Ya. Gomer itu istri daripada Nabi Hosea dalam perjanjian lama. Yaitu Hosea 1 ayat 2 sampai 3. Yang di situ dikatakan Hosea diperintahkan Tuhan untuk menikahi Gomer. Meskipun waktu itu dikatakan Gomer jadi orang yang tidak layak untuk dinikahi. Karena apa? Dia bersundal. Tetapi kenapa Tuhan menyuruh Hosea untuk menikahi Gomer pada waktu itu? Sehingga dikatakan meskipun ia digambarkan sebagai perempuan sundal atau tidak bermoral atau tidak setia, sehingga pernikahan mereka merupakan metafora simbolis yang menggambarkan dikatakan hubungan ketidaktaatan, ketidaksetiaan Israel kepada Tuhan. Ya, haleluya. Jadi sementara kasih Hosea yang menebus Gomer itu melambangkan kasih setia yang dimana Tuhan izinkan harus terjadi. Karena Gomer orang yang gak setia, meskipun dia sudah punya anak dengan Hosea, tetap dia gak setia. Tetap dia melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau kita lihat asal usul daripada latar belakang Gomer ini, dia putri daripada Diblaim, ya. Putri daripada Diblaim, di mana Alkitab secara spesifik menyebut yaitu Gomer sebagai anak Diblaim, Hosea 1:3. Saudara bisa baca dalam Hosea 1 ayat ketiga, anak daripada Diblaim. Dan digambarkan di situ sebagai yaitu perempuan yang tidak setia. Gomer dikenal sebagai perempuan yang bersundal. Gomer dikenal sebagai perempuan yang tidak bermoral. Yang menunjukkan pada waktu itu adalah karakternya sebelum atau sudah menikah dengan Hosea. Nah, di sini kita mengetahui apa maksudnya Tuhan suruh Nabi Hosea untuk menikah dengan Gomer. Padahal dia latar belakangnya demikian. Padahal itu ada maksud Tuhan bahwa gambaran daripada Israel yang tidak setia yang juga dilakukan pada waktu itu terhadap Tuhan. Dan kita lihat daripada latar belakang Gomer itu tidak ada informasi yang eksplisit mengenai kota atau daerah asalnya. Namun karena ia menikah dengan Hosea, ya dalam hal ini nabi di kerajaan utara Israel, kemungkinan besar dikatakan catatan ini, sejarah ini, dia adalah orang Israel yang menggambarkan secara simbolis bahwa Israel adalah istri yang tidak setia kepada Allah. Israel adalah umat yang tidak setia kepada Tuhan. Ini gambaran secara yaitu kiasan. Nah, bagaimana gambaran secara teologisnya? Kisah Gomer bukanlah sekadar cerita sejarah, melainkan sebuah alegori atau metafora yang diperluas tentang hubungan Allah dengan umatnya. Diperumpamakan, ada kesamaan dalam hal ketidaksetiaannya. Ya. Kalau kita lihat sejarah bangsa Israel, kenapa sih dia harus berputar-putar 40 tahun dia di padang gurun? Karena ketidaksetiaannya. Sehingga mengalami yang namanya banyak sekali bencana, banyak sekali mengalami kematian pada waktu itu karena ketidaksetiaannya Israel kepada Allah. Nah, Gomer ini juga digambarkan sebagai bagaimana Israel yang tidak taat kepada Tuhan pada waktu itu. Haleluya. Meskipun dikatakan setelah menikah dengan Hosea dan dia memiliki anak, sejarah mencatat bahwa Gomer kembali hidup dalam ketidaksetiaan. Tapi meskipun di dalam ketidaksetiaan itu, Hosea diperintahkan Tuhan apa? Untuk mengejar, untuk menebusnya kembali, membelinya kembali. Dan Alkitab mencatat yaitu dengan harga perak dan jelai. Dan supaya Hosea dapat mengasihi Gomer. Tujuannya supaya gambaran ini mengerti kita bahwa pentingnya kita sebagai umat pilihan Tuhan, kita memiliki kesetiaan kepada Tuhan yang sudah menebus kita. Haleluya. Ada beberapa poin utama yang melatar belakangi
penulisan kitab Hosea ini. Yang kesatu adalah ketidaksetiaan rohani. Kesetiaan rohani yang tidak ada di dalam kehidupan orang Israel pada waktu itu digambarkan yaitu tentang perzinahan rohani. Jadi perzinahan itu bukan manusia saja. Saat kita tidak taat, saat kita tidak setia kepada Tuhan, itu dikategorikan perzinahan rohani. Sehingga Israel digambarkan berzina karena apa? Meninggalkan Tuhan, meninggalkan jalan Tuhan, dan dia apa? Menyembah Baal, menyembah ilah lain. Makanya dikatakan perzinahan rohani. Ya, haleluya. Sehingga pernikahan Hosea dengan Gomer ini, seorang perempuan sundal, adalah suatu metafora yang memiliki persamaan nyata dari ketidaksetiaan Israel terhadap Tuhan. Dan yang kedua, poinnya apa lagi yang melatar belakangi penulisan kitab Hosea ini? Krisis politik, krisis sosial pada waktu itu. Setelah kematian Raja Yerobeam yang kedua, ya, setelah Raja Yerobeam II itu meninggal, dia raja ke-14 dari kerajaan Israel pada waktu itu. Nah, sehingga memerintah sekitar kurang lebih tahun 793 sampai 753 sebelum Masehi. Lumayan lama dalam kepemimpinannya sebagai raja, yaitu utara Israel. Sehingga dalam kitab Hosea, Raja Yerobeam ini ialah sebagai raja yang berkuasa pada awal masa pelayanan Nabi Hosea. Waktu itu dikatakan Israel mengalami ketidakstabilan politik yang dikatakan parah sekali. Nah, sehingga ada kekerasan, ada kejahatan timbul di sana. Sehingga bangsa Israel, umat Israel dikatakan kepunyaan Allah ini suka membangkang, suka memberontak. Mereka tidak setia kepada Allah yang benar, tapi dia justru membuat Allah lain, dan dia justru menyembah Allah Baal itu yang dia buat. Ini membuat suatu kemarahan bagi Tuhan, yang dia sudah menebus mereka, yang dia sudah memperhatikan jalan hidup mereka, tetapi justru umat ini tidak setia dan taat kepada Tuhan. Nah, ini sehingga kita mengetahui. Yang ketiga apa? Menghadapi ancaman dari Asyur. Jadi dari kekoyaan daripada bangsa ini, bangsa Asyur menyerang, mengancam, menghabiskan, menawan. Sehingga pada waktu itu Israel berada di ambang kehancuran total oleh kekaisaran Asyur pada waktu itu. Nah, kita mengetahui orang yang tidak taat, orang yang tidak setia, kehidupan kita pasti akan dihancurkan oleh kuasa iblis. Ya. Kenapa sih Tuhan katakan setialah, taatlah, lakukan firman? Tujuannya supaya kita ini mendapatkan kekuatan daripada Tuhan. Tujuannya supaya kita dipimpin oleh Tuhan. Supaya tujuannya kita itu mendapatkan yaitu jalan yang asalnya dari Tuhan. Kalau jalan itu berasal dari Tuhan, pasti dikatakan jalan yang lurus, jalan yang benar-benar Tuhan kehendaki, bukan jalan menurut kita sendiri. Maka dari itu yang dilakukan oleh Israel, tidak mau berjalan dalam jalannya Tuhan. Makanya mereka apa? Berputar-putar 40 tahun lamanya di padang gurun. Kalau pada waktu itu bangsa ini nurut, setia taat akan perintah Tuhan, gak akan sampai 40 tahun mereka masuk dalam tanah Kanaan. Meskipun 40 tahun pada waktu itu mereka ada di padang gurun, gak semuanya bisa masuk dalam tanah Kanaan. Banyak yang mati karena ketidaksetiaan dan ketidaktaatannya. Dan mereka pada waktu itu menghadapi kerusakan moral dan agama. Ya. Pada saat kepemimpinan daripada Nabi Hosea, di situ dikatakan yaitu mengalami yaitu kerusakan moral dan agama. Waktu itu terjadi kesenjangan sosial yang besar, di mana orang kaya menindas orang miskin. Para imam dan pemimpin agama gagal untuk mengajarkan kepada jalan Tuhan karena mereka membelot, mereka menyembah Baal pada waktu itu. Dari semua poin, dari poin 1 sampai 4, semua menggambarkan yang namanya kerusakan, menggambarkan yang namanya kebobrokan Israel sebagai dikatakan bukti ketidaktaatan Israel kepada Tuhan. Bahkan dikatakan penyembahan-penyembahan berhala
penyembahan-penyembahan Baal, sehingga Tuhan pakai Hosea untuk apa? Menyerukan agar bangsa itu kembali kepada hukum Musa, ya, kembali kepada hukum Musa, supaya ada ketaatan di dalamnya dan setia kepada Tuhan dengan janji pemulihan setelah penghakiman. Dan kitab ini ditulis untuk apa? Menunjukkan betapa besarnya kasih setia Tuhan. Haleluya. Meskipun dikatakan umatnya tidak setia, serta dikatakan sebagai peringatan keras sebelum datangnya masa penghakiman, untuk mereka harus bertobat. Puji Tuhan. Kalau kita lihat ayat pembahasan di ayat yang ke-6 ini, sebab aku menyukai kasih setia. Kembali tayangkan. Di Hosea 6 ayat ke-6, sebab aku menyukai kasih setia, ya, dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Dikatakan sebab aku, terima kasih, dikatakan sebab aku menyukai kasih setia, itu Tuhan katakan, dan bukan korban sembelihan. Waktu itu dikatakan korban sembelihan sangat penting bagi umat Israel karena mereka masih kasih Taurat, menjalankan Taurat Tuhan. Tetapi Tuhan tidak melihat daripada sisi itu saja. Tuhan lebih memilih daripada sisi, yaitu menyukai kasih setia umatnya untuk apa? Mempersembahkan tubuhnya bagi Tuhan. Dan dikatakan lagi, dan menyukai pengenalan akan Allah. Ini yang Tuhan inginkan, ya. Lebih daripada korban-korban bakaran. Meskipun juga pada waktu itu korban bakaran diperlukan untuk yaitu mempersembahkan korban bakaran bagi Tuhan. Tapi Tuhan gak lihat secara lahiriahnya. Tuhan lihat hati dari bangsa ini yang tertuju kepada Tuhan. Hati bangsa ini yang mengasihi Tuhan pada waktu itu. Nah, maka dari itu kita mengetahui yang Tuhan inginkan bukan apa yang kita bawa ke gereja. Memang penting kita mempersembahkan duit ke gereja supaya gereja itu juga ada suatu ada pemeliharaan, ya, dan sebagainya, supaya gereja itu tetap berlangsung, ya. Tapi lebih daripada itu Tuhan melihat setiap hati kita yang mau taat, mau setia, mau dipimpin oleh Dia. Kita lihat sejarah pada bangsa Israel. Saat bangsa ini tidak mau dipimpin oleh Tuhan, apa yang dia hadapi? Apa yang mereka peroleh pada waktu itu? Bukan jalan Tuhan, tapi yang ada adalah kebinasaan, kemalangan, kebinasaan, kemalangan. Ya, haleluya. Banyak orang berkata mengasihi Tuhan. Bahkan sering kita melantunkan dalam sebuah pujian, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap jiwaku. Namun hal ini sangatlah kontras dengan yaitu tindakan kita atau kenyataan yang ada. Seringkali itu hanya diucapkan di mulut, tapi kesetiaan, ketaatan kita seringkali itu bertolak belakang dengan puji-pujian ini, ya. Kalau kita mengenal Tuhan secara benar, orang itu nggak akan yaitu sering-sering yaitu tidak ke gereja. Kenapa? Orang ke gereja, orang berbakti, orang beribadah, itu menunjukkan bahwa dia mengasihi Tuhan. Tanpa itu kita nggak bisa mengasihi Tuhan, ya. Boleh kita bilang aku mengasihi Tuhan kok, mana buktinya? Dengan kata lain, iman tanpa perbuatan apa? Mati. Iman tanpa perbuatan mati. Orang bisa bilang aku mengasihi Engkau Tuhan, aku mengasihi Engkau Bapa, tapi kita nggak pernah bersekutu. Bisa nggak kita dikatakan mengasihi Dia? Nggak akan bisa. Ya, maka dari itu yang Tuhan inginkan
untuk kita mengenal Tuhan dengan benar. Mengasihi Dia dengan benar. Banyak orang berkata demikian, aku mengasihi Engkau Tuhan. Dan seringkali pula kita menipu diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan jika kita tidak mengenal pribadinya? Sedangkan pengenalan akan Tuhan bukan sekedar tahu Dia adalah juru selamat kita. Wah, Dia sebagai juru selamat manusia. Tidak, tetapi lebih daripada itu, mengenal Tuhan berarti kita punya hubungan yang karib dengan Tuhan. Kita lihat salah satu tokoh dari Alkitab, Perjanjian Lama, ya, Nuh. Dia punya hubungan yang karib dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan. Sehingga rencana-rencana Tuhan di dalamnya itu membinasakan, menghancurkan, menenggelamkan bumi waktu itu dengan air bah. Orang lain nggak tahu. Mereka berpesta pora, kawin mengawinkan dan sebagainya. Tapi Nuh, dia orang yang karib dengan Tuhan, sehingga Tuhan menyatakan rencananya atas bumi ini. Nah, itu orang yang karib sama Tuhan. Selalu ada yang namanya chemistry dengan Tuhan. Ada hubungan yang erat dengan Tuhan, sehingga Tuhan menyatakan apa yang harus dilakukan dalam hidup ini. Sebagai bukti bahwa kita mengasihi Dia. Kita lihat Nuh, sehingga saat mereka semuanya berpesta pora, semuanya melakukan hal-hal duniawi, Nuh mendengar suara Tuhan. Bumi ini akan aku tenggelamkan dengan air bah. Persiapkan binatang sepasang masuk ke batramu. Buatlah batra supaya mereka bisa masuk semuanya. Kan dikatakan oleh kitab itu batra besar, tidak ada yang namanya kemudi. Tuhan yang mengatur semuanya itu. Dan Nuh keluarga masuk ke batra itu, dan segenap binatang-binatang yang Tuhan perintahkan, dan terselamatkan. Sama halnya hidup kita. Saat kita mau dipimpin oleh Tuhan, saat kita mau setia kepada Tuhan, kita hidup mengasihi Tuhan dengan benar-benar, mengasihi Dia sedalam hati kita, maka apa yang menjadi rencana Tuhan akan diberitahukan dalam kehidupan kita. Haleluya. Jangan sampai kita menjadi orang Kristen hanya label Kristen, tapi kita nggak memiliki persekutuan dengan Tuhan, nggak memiliki intimasi dengan Tuhan, sehingga kita nggak ngerti rencana Tuhan, kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Apa maunya Tuhan kita nggak ngerti. Maka dari itu, ini akhir zaman. Kita melatih diri kita untuk mengerti maunya Tuhan. Kita harus benar-benar menjaga perasaan hati Tuhan. Supaya apa tujuannya? Supaya hati Tuhan tidak tersakiti oleh apa yang kita perbuat. Tuhan tidak pernah minta harta kita. Tuhan gak pernah minta jabatan kita atau kesibukan kita. Yang Dia minta adalah kasih setia dan pengenalan akan Dia lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi. Ya. Sehingga kita mengetahui siapa Tuhan yang kita sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus itu. Deeper in love with you, deeper in love with you. I love you more than anything in life. Hallelujah. Deeper in love with you, deeper in love with you. Oh how I love you Lord. Lebih dalam lagi kita mengasihi Tuhan, sehingga hubungan kita dengan Tuhan setiap hari itu selalu ada. Haleluya. Pengalaman pribadi saya, sering kali saya menyiapkan firman Tuhan, sepertinya itu selesai sudah, selesai tutup. Tahu-tahu kan saya kalau menyiapkan firman Tuhan baru jauh-jauh waktu. Nah, tahu-tahu di hari lain besoknya Tuhan kasih hikmat, Tuhan kasih rema firman lagi. Cek. Langsung saya harus kerjakan. Oh ini tambahannya. Langsung saya bilang lagi, udah selesai nih. Tahu-tahu di hari kemudian lagi, tahu-tahu ini langsung saya tambahkan lagi. Nah itu. Jadi makanya mari kita sama-sama semuanya untuk kita menjadi pribadi yang
mengasihi Tuhan lebih dan lebih dan lebih. Di dalam kedalaman kita, kasih kita kepada Tuhan. Haleluya. Sehingga kita mengetahui pentingnya kita ada di dalam, yaitu kekuasaan tangan Tuhan. Pentingnya kita ada dalam kedaulatan tangan Tuhan. Hosea 6 ayat 6 dikatakan, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Berbicara mengenai kesetiaan perlu terus-menerus tanpa henti melakukannya, dan harus dikatakan didasari oleh kasih. Dan hal ini membutuhkan suatu apa? Pengorbanan, entah itu waktu, entah itu dana, semuanya kita lakukan untuk nama Tuhan. Sehingga kesetiaan tidak hanya sekedar rajin beribadah setiap minggu, tetapi lebih daripada itu, kesetiaan adalah wujud keadaan di mana kita selalu melekat kepada Bapa. Matius 22 ayat 37 firman Tuhan katakan, Matius 22 ayat 37 firman Tuhan katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan apa lagi? Dan dengan segenap akal budimu. Itu wujud daripada kita mengasihi Tuhan. Ya. Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Ini maunya Tuhan. Lewat tatanan kehidupan kita ada buah yang kita hasilkan untuk kemuliaan Tuhan. Dan mengapa kita harus melakukan ini semuanya? Karena kasih setia Tuhan selalu baru dalam kehidupan kita, setiap hari, setiap saat. Haleluya. Sehingga dalam Ratapan 3 ayat 22 sampai 23 firman Tuhan katakan, Ratapan 3 ayat 22 sampai ke 23 firman Tuhan katakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi besar kesetiaanmu. Alasan inilah kenapa kita harus mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya. Alasan inilah kenapa kita harus mengasihi Dia dengan sungguh-sungguh. Karena kasih setia kita kepada Tuhan ini yang Tuhan mau terjadi atas kehidupan kita. Dan bagaimana kita dapat mengenal kasih setia Tuhan? Di dalam Yohanes 15 ayat 4 firman Tuhan katakan, bagaimana kita dapat mengenal kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita? Jawabannya ada dalam Yohanes 15 ayat 4 firman Tuhan katakan, bersama-sama kita baca 1, 2, 3. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Amin. Jadi kita mengetahui saat ini bagaimana kita bisa mengenal kasih setia Tuhan. Jawabannya di dalam ayat 4 ini, yaitu tinggallah di dalam aku. Tuhan katakan suatu perintah, dan aku di dalam kamu, jadi saling manunggal, sama seperti ranting yang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Jadi kita harus apa? Tinggal di dalam Dia. Haleluya. Saudara, saya mau kesaksian. Mungkin saudara tahu beberapa minggu yang kemarin kita berdoa ya untuk pengusiran kuasa kegelapan di salah satu tubuh daripada seseorang, jiwa baru ya. Kesaksian sedikit, memang agak sedikit panjang ya ini ya. Jadi kita mengetahui waktu itu dia kenal di TikTok. Dia mengatakan beberapa minggu kemudian bahwa dia dulu masih bayinya itu dirawat oleh kepala suku di Kalimantan, sehingga tubuhnya dimasuki mantra. Ya, banyak dia melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kuasa-kuasa kegelapan. Dan mantra-mantra itu bisa membunuh dari jarak jauh, bisa menyantet orang, bisa hal-hal yang gak berkenan pokoknya. Ya. Dan dalam dirinya sendiri ada suatu mustika yang dimana untuk pelindungan dia. Nah, dia ingin rindu itu semuanya dilepaskan. Dan terjadi waktu itu ya, saat kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus, dalam darah menyucikan, sehingga dia muntah darah.
dan dia lepaskan semuanya itu dari dalam, yaitu tubuhnya. Dan jimat-jimat yang dikasih ke saya itu banyak sekali. Saat saya itu memegang jimat itu panas saudara. Saya katakan ini kuasa kegelapan, ya. Saya topang tangan dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus menyucikan, darah Yesus menyucikan. Saat saya tumpang tangan, saya percaya kuasa daripada kegelapan ini runtuh, rontok dan sirna dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Tengah malam saya puji-pujian, ada kuasa dalam darahnya. Saya berjalan, saya buang ke laut, saya berdoa di sana. Saya percaya Tuhan, saat benda ini pun tenggelam di laut, maka kuasa setan pun akan lenyap dalam nama Tuhan Yesus. Dan puji Tuhan, tidak terjadi apa-apa. Dan kuasa Tuhan lebih dahsyat. Amin. Haleluya. Jadi kalau kita mengatakan kita mengasihi Tuhan, otomatis ada kuasa yang mengalir dalam diri kita. Yang dimana kuasa itu kuasa yang tidak terbatas, yang Tuhan beri atas kehidupan kita. Maka dari itu mari pada sore hari ini, tidak mudah menemukan kesetiaan dalam diri seorang di akhir zaman ini. Banyak orang Kristen tawar hati dan tidak lagi setia mengiring Yesus hanya karena kecewa atau menghadapi masalah dan persoalan hidup. Di sisi lain, kita tidak pernah berusaha mengerti rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Yang kita lakukan hanya menuntut agar Tuhan mau apa? Menuruti kemauan kita. Namun kita mengetahui yang Ia inginkan kita menjadi orang Kristen yang dewasa, yang siap menjadi mempelainya, dan ingin kita selalu bersekutu dan membangun hubungan yang karib dengan Tuhan. Serta dikatakan yaitu merenungkan firman-Nya itu siang dan malam. Agar tujuannya apa? Supaya kita dapat lebih lagi mengenal pribadinya. Lebih lagi mengenal pribadinya. Tanpa kita mengenal pribadi Tuhan, kita gak akan pernah tahu siapa Yesus yang kita sembah. Gak akan bisa tahu. Karena kita mengenal pribadinya, maka kita tahu siapa yang kita sembah secara pribadi itu. Ada kuasa di dalam Dia, ada berkat di dalam Dia, ada pertolongan di dalam Dia, ada kuasa dan mujizat dalam Dia. Dan itu menjadi bagian dalam kehidupan kita. Haleluya. Pada sore hari ini, jangan pernah kita tinggalkan Tuhan, tetapi kita harus mencari Dia setiap hari, setiap waktu. Pengenalan Tuhan secara benar itu lebih penting dari apa yang lain-lain dalam kehidupan kita. Di dalam 1 Korintus 8 ayat 3 firman Tuhan katakan, 1 Korintus 8:3 firman Tuhan katakan apa? Sama-sama 1, 2, 3. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal Allah. Haleluya. Inilah yang sangat-sangat harus kita ketahui juga, ya. Orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Sampai nantinya pun dalam kerajaan surga Allah mengakui kita karena nama kita ada di dalam sana, dalam kita kehidupan. Puji Tuhan. Maka dari itu malam hari ini, ya, mari kita mulai merenungkan firman Tuhan ini. Sudahkah selama ini usiaku ini sudah sekian abad, mungkin setengah abad, mungkin sebelumnya atau lebih dari setengah abad, sudah mengenal Yesus secara pribadi dengan benar? Tinggallah di dalam Dia, Tuhan dalam kita, sehingga kita dapat berbuah dengan lebatnya. Jadi kesaksian bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita pujikan satu pujian. Siapa
Bila aku ingin mengikuti jalan kebenaran-Mu Tuhan, hidup di dalam Engkau ya Bapa, mengasihi Engkau lebih lagi, taat dan setia lebih lagi Tuhan, supaya kami mengerti dan mengenal Engkau dengan benar ya Bapa. Siapa Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus itu. Dan kami percaya Tuhan, saat kami membuka hati kami, pikiran kami, untuk Roh Kudus-Mu senantiasa tinggal tetap dalam kehidupan kami, dan kami melakukan kehendak-Mu, kami percaya Tuhan, Engkau senantiasa memimpin jalan hidup kami ya Bapa. Berkati segenap jemaat-Mu pada sore hari ini. Berkati setiap kami yang mendengarkan kebenaran firman-Mu, sehingga hidup kami hidup yang senantiasa lebih hari lebih mengasihi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap pribadi yang sudah berkati firman Tuhan bersama-sama katakan amin. Berkati. Haleluya, diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Kita percaya kita semua adalah umat yang mengasihi Tuhan. Kita ada di sini karena kita mencintai Tuhan dan mengasihi Tuhan. Amin. Haleluya. Sebentar kita akan memberikan persembahan kita. Mari kita berdoa. Tuhan yang bersyukur Tuhan atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan Tuhan. Kiranya Tuhan kami menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Bukan saja kami mendengarkan Tuhan, kami rindu Tuhan untuk semakin hari kami semakin melekat Tuhan. Kami semakin mengasihi-Mu Yesus. Kami semakin mengalami Engkau secara pribadi Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan bagi hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kau memberkati anak cucunya, memberkati apapun yang dikerjakan khotbah menjadi berhasil Tuhan. Haleluya Yesus, dan tiba saatnya Tuhan, kami hendak memberikan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Sebagai wujud cinta kasih kami akan Engkau, karena Engkau terlebih dahulu sudah mengasihi kami Yesus. Kiranya Engkau berkati hati kami Tuhan, berkati tangan-tangan yang akan memberikan Tuhan, dan juga Engkau berkati mungkin orang-orang yang belum bisa memberikan Tuhan. Engkau tambah-tambahkan rezekinya ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Inilah Tuhan doa dan kami, sembahyang kami Yesus yang jauh daripada sempurna. Haleluya. Amin.
segala apa yang menjadi beban hidup kita, yang menindih hidup kita, badai topan boleh datang, tetapi kita mau percaya Tuhan sanggup menolong hidup kita semua. Amin. Haleluya. Sebelum kita mendengarkan warta gereja, kita akan mendengarkan kesaksian dari Bu Yuni. Shalom. Terima kasih Bu Yuyun buat waktunya. Saya berdiri saat ini ingin bukan menyaksikan ya sebenarnya, ingin berbagi sukacita suami saya dan saya. Sampai saat ini saya berdiri di sini bukan karena kuat gagah kami, tapi dengan pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Jadi ceritanya saudara, hari Sabtu kemarin itu suami saya itu adalah ada tahap untuk kependetaannya. Itu di Malang ya. Karena suami saya itu sibuk mungkin. Jadi suami saya tuh enggak kebagian tiket kereta untuk ke Malang. Terus udah mepet waktunya, dia itu cuma beli berangkatnya, pulangnya enggak beli. Jadi terus pulangnya gimana gitu ya. Akhirnya saya suruh cek, kamu pakai travel aja gitu. Pas cari travel ternyata karena ini long weekend ya, jadi Malang itu full saudara, penuh banget hari libur gitu. Dia WA untuk travelnya karena udah full, pihak travel jawab gini, bisa berangkat tapi harus 5 orang gitu ya. Terus singkat cerita, akhirnya suami saya tuh nyeletuk gini, ya wes aku naik motor aja ke Malang gitu ya. Terus aku mikir, kenapa gitu ya, kok ke Malang naik motor gitu. Ya apa, gak ada ini lagi gitu ya. Terus aku mikir, saya berpikir gini, ya wes lah kamu naik motor aku tak kancani gitu. Karena saya kepikiran ya kalau dia nanti di jalan ngantuk atau gimana. Terus suami saya bilang, tenan kamu mau naik motor? Tenan? Tapi saya mikir, waduh umur mau 40 tahun, gak ada di pikiran saya tuh naik motor gitu ya. Kayak bisa gak ya gitu. Soalnya waktu terakhir touring sama sama suami saya itu, saya masih muda, itu pun paling jauh itu di Lamongan ya, itu jauh dan kayaknya udah protol semua ini apa namanya, tulang ya boyo. Tapi puji Tuhan ini bukan made in China ya, made in Jesus gitu ya, jadi kayak strong terus gitu. Akhirnya kami memutuskan untuk naik motor itu karena saya berpikir, iya ya, zaman dulu itu mungkin kalau nggak ada motor naik apa ya, kayak Paulus gitu ya, jalan kaki, naik kedelai, naik keledai, nggak ada taksi kan zaman dulu gitu ya. Saya mikir ya wes lah, masa sekarang udah canggih naik motor nggak mau gitu ya. Apalagi kan suami saya juga untuk ngurus kependetaan yang nantinya akan memuliakan nama Tuhan. Saya percaya kalau apa yang kita lakukan di hal yang benar, Tuhan gak akan membiarkan kita bertarung sendirian. Jadi saya sama suami saya, oke, fix kita naik motor gitu. Berangkat jam berapa? Jam 8 wes gitu ya. Berangkat mau jam 8, ternyata masih banyak pekerjaan yang kita lakukan, akhirnya molor sampai jam 10. Jam 10 kita naik motor, kecepatannya full saudara. Dan kalau saya mau bilang kalau teriak itu tiap hari gitu ya, saya kayak nyawa saya tercabut gitu ya. Masa truk-truk itu dia serot-serot gitu ya. Saya mikir, Tuhan, saya cuma punya kepercayaan sama kamu Tuhan itu. Tentunya saya juga percaya sama suami saya kan. Sebelumnya saya minta hikmat biar suami saya nyetirnya itu benar-benar dikasih perhitungan yang pas gitu ya. Jadi saya berusaha enggak gitu ya. Saya diem aja, dia ngomong-ngomongin diem aja gitu kan. Akhirnya kami sampai, puji Tuhan, kami tidak dilalui dengan hal-hal yang buruk. Kami sampai di Malang jam sekitar hampir maghrib ya. Dan kami akhirnya check in ke hotel. Nah, check in ke hotel, hotelnya itu juga muter-muter saudara, di apa ya, di bukan celaka ya, kayak dia numes gitu loh, di puter-puterin gitu loh. Akhirnya udah sampai di hotel tersebut, pas dibuka, derereng gitu ya, kita kayak kena scam gitu. Kok hotelnya zonk gini ya. Terus karena muka saya ekspresif itu, muka saya terus kayak cemberut gitu.
kok gini gitu ya. Terus suami saya tanya, kenapa? Kok kamu nggak lihat reviewnya ya? Kok jelek? Katanya bagus. Lah, di gambarnya bagus gitu kan. Jadi saya tuh kayak bad mood, tapi saya nggak marah-marah gitu, cuma kayak bad mood, nggak mau mikir, udah gitu ya. Terus ya udah aku mau ngecas HP. Ternyata saudara casannya nggak kena, colokannya. Dan kayak gitu ya. Tapi saya sadar Tuhan tuh kayak ngomong, loh lapo sih kamu marah-marah gitu lah. Suamimu udah salah, lapo kamu marah. Ini loh celah iblis buat kamu gitu. Anak Tuhan nek sukacita itu ngono nanti iblis itu masuk. Datang ke dalam nama Yesus. Roh apa? Bad mood, roh males, roh kecewa itu tak patah dalam nama Tuhan Yesus gitu. Akhirnya terus saya bilang, aku gak bad mood lagi. Kok bisa secepat itu katanya suami saya. Soalnya suami saya bilang, kalau kamu gak nyaman kita pindah hotel aja gitu ya. Tapi saya enggak, dari itu kayak enggak apa-apa, meskipun dimanapun yang penting ada kamu nyaman, gitu kan. Jadi kayak saya tuh percaya saudara, ketika kita hadir dalam sukacita, orang-orang yang ada di sekitar kita itu pun pasti bakal nyerap energi sukacita kita. Kalau saya bad mood, saya nggak tahu, mungkin hari-hari waktu-waktu di Malang mungkin suami saya juga ikut bad mood gitu. Jadi kami sukacita, hanya kami janjian sama adik yang ada di Malang, sempat ketemu sebentar makan bareng. Terus kami kembali ke hotel lagi. Besoknya suami saya sekitar jam 9:30 OTW di GBI Bethlehem, saudara. Sudah di GBI Bethlehem, saya masih packing, saya CO sekitar jam 12. Terus suami saya bilang, mungkin saya dapat antrian nomor 58 ya 80 peserta, mungkin saya jam 2 selesai gitu. Kamu tunggu di kafe aja karena di sini panas. Semua di teras gitu ya antriannya itu. Oke. Saya di kafe aja. Hanya saya dicarikan suami saya di kafe terdekat naik Grab ya. Terus pas ke sana sekitar jam 12:30. Terus waktu bergulir saudara. Ternyata meskipun suami saya pegang nomor 58, suami saya kena wawancara jam 3:30. Jam 4, sorry, jam 4. Jadi saya di kafe itu 4:30. Saya itu sebenarnya kayak asam lambung mau naik gitu. 4:30 saya kayak di sana itu kayak, ayo nggak boleh asam lambung gitu kan, ayo nggak boleh gitu. Saya nengok kanan kiri, siapa ya tak ajak ngobrol gitu. Ada kan ada orang gitu, ternyata dia juga selisih setengah jam nungguin temennya gitu. Hanya saya ngajak ngobrol. Saya juga bersyukur dari hal kecil tersebut, saya juga menemukan teman baru, pengalaman baru gitu ya. Jadi meskipun suami saya lama di sana, saya juga ngerasa enggak begitu waste time gitu. Hanya saya WA, terus kamu kok kamu nomor terakhir, padahal kamu kan nomor 58. Didahulu sing luar kota lah, kita kan luar kota gitu. Terus katanya, ya mereka naik kereta semua soalnya dari Banyuwangi itu ada sekitar 3 orang juga di Dulukno juga karena jadwal keretanya mepet gitu kan. Terus saya bilang, lah ya kamu bilang saya juga dari Banyuwangi. Mungkin kalau saya di sana juga protes ya, gimana sih Pak itu? Tapi mungkin suami saya itu lebih sabar dari saya. Saya juga belajar akhirnya, oh ya, mungkin proses ini membentuk kita juga lebih sabar gitu. Saya juga akhirnya ya wis sabar gitu kan ya. Akhirnya singkat cerita suami saya jemput saya 4:30 dan OTW ke Banyuwangi sekitar jam berapa ya? Jam 6 sampai jam 7 ke Pasuruan karena suami saya juga pelayanan khotbah lewat Zoom itu. Dan akhirnya kami melanjutkan perjalanan sampai ke Banyuwangi. Puji Tuhannya kita nggak diterpa hujan badai saudara. Itu kuasa Tuhan yang luar biasa dan kami juga sukacita meskipun di jalan saya juga bingung kok bisa ya saya nggak ngantuk gitu. Padahal kalau secara manusia saya tuh selalu ngantukan kayak sampai jeduk-jeduk kepala gitu. Mungkin kuasa Tuhan yang luar biasa itu juga ya saya nggak bisa deskripsikan. Mungkin bagi saudara-saudara ini kayak ini sepele banget, tapi bagi saya ini nggak sepele saudara. Kayak Tuhan memberikan kekuatan pada kami dalam di perjalanan ya guyon-guyon gitu, pijit-pijitan gitu ya. Akhirnya kami sampai
dan tidak ada kendala apapun. Mungkin kalau anak Tuhan yang mau level up atau mau grow up itu biasanya iblis nggak suka, saudara. Tapi kami menang ya. Kami sampai di Banyuwangi, kami nggak sakit, nggak kembung-kembung, nggak encok-encok gitu ya. Karena kuasa Tuhan. Dan kami percaya ketika kami dapat melakukan hal-hal kecil seperti ini, Tuhan pasti akan mempercayai kami hal-hal yang lebih besar lagi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, sekali lagi berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Sungguh Tuhan Yesus itu baik, penyertaan Tuhan sempurna. Apapun yang terjadi, biarlah kita mau tetap bersyukur dan bersuka cita. Karena di balik semuanya itu ada rencana Tuhan ya. Apapun prosesnya dalam hidup kita, meskipun dalam perjalanan ya, tetap kita bersuka cita dan mau katakan Tuhan Yesus itu baik dan penyertaan Tuhan itu sempurna atas kehidupan kita semua. Amin. Haleluya. Kita akan mendengarkan warta gereja yang disampaikan oleh Bapak Alek. Puji Tuhan, masih semangat Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya, mendengarkan kesaksian. Memang Tuhan itu baik dan dahsyat, amin. Dan saya ingatkan juga bagi Bu Yuni atau Bu Kris ya, meskipun hotelnya kurang baik, tadi ingat Paulus, saya ingatkan lagi hotelnya kurang baik, ingat Paulus. Paulus di tenda-tenda, bahkan di padang gurun, dimanapun dia lalui, oke? Jadi tetap semangat, Pak Christopher, semua perjuangan yang sudah dilakukan, biarlah serahkan pada kehendak Tuhan, apa yang Tuhan percayakan kepadamu, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi yang terbaik, amin. Kita support terus hamba-hamba Tuhan di tempat ini, pelayan-pelayan Tuhan, bukan saja Pak Christopher tapi semua yang terlibat dalam pelayanan. Kita terus berikan semangat sehingga kita saling juga membagikan berkat bagi kita semua. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, warta gereja seperti biasa ya, saya akan sampaikan hari Selasa yaitu pujian dan penyembahan yang dimulai pukul 18 WIB atau jam 6 petang ya. Mari kita hadir semua, taati ya, agar seperti hamba Tuhan yang sudah dipakai sore hari ini membagikan berkat, agar kita menjadi mengenal Tuhan kita dan kita juga dikenal Tuhan. Kita jangan mengenal Tuhan tok tanpa timbal baliknya Tuhan mengenal kita, juga itu satu hal yang sia-sia kita kerjakan. Amin. Pasangan hidup seperti Ibu Yuni mengenal Pak Christopher, dalam kenalnya sama Pak Christopher, tahu apa yang disukai oleh Pak Christopher, tapi Pak Christopher tidak mengenal Yuni, sia-sialah hubungan mereka, amin. Jadi kedua-duanya saling mengenal, saling memahami, demikian juga jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan, kita kenal Tuhan, Tuhan kenal kita, sehingga kita tahu apa yang menjadi kehendak dan kesukaan Tuhan kita. Itu yang kita kerjakan. Hari Rabu, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada pemuritan dengan diisi kegiatan tim musik, calon tim musik gereja ya. Ini akan dikoordinasi oleh Pak Christopher, tamborin, mungkin ada juga banners ya yang dikoordinator oleh Saudara Arthur ya. Ada public speaking, tetap diajarkan bagaimana kita berbicara, menyampaikan sesuatu, yang terutama menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kita semuanya. Haleluya. Kamis adalah ibadah WBI. Public speaking ini dimulai 18.30 biasanya ya, 6:30. Dan hari Kamis ibadah WBI seperti biasa pukul 16 WIB atau jam 6 petang. Hari Sabtu adalah ibadah Youth Racing Generation. Ayo pemuda, remaja, giat, semangat ya untuk tetap maju terus di dalam Tuhan. Dan juga ibadah hari Minggu untuk ibadah anak-anak Efrata Kid dimulai jam 8 pagi tepat. Ayo Bapak Ibu semuanya, anak-anak kita disupport dalam ibadahnya ya. Ini kesempatan jam 8 pagi hari Minggu adalah ibadah anak ya. Dorong terus dengan semangat bagi anak-anak kita jam 8 pagi. Kalau di sekolah sekuler jam 7 pagi. Jam 5, setengah 6 anak-anak sudah dioprai.
Jam 6 lebih sudah dimulai ancang-ancang mau nganter anak jadi Gojek ya. Gojek gratis ya. 6:30 harus sampai di sekolahan, karena mungkin ada sekolahan yang 6:30 atau jam 7 kurang seperempat pagar itu akan ditutup dan semuanya yang terlambat tidak bisa masuk. Dan para orang tua mensupport itu. Ayo di ibadah anak untuk Tuhan kita dorong, kita berikan semangat anak-anak kita. Ibadah anak jam 8, lebih lama 1 jam dibandingkan sekolah sekuler. Jadi ayo, tidak ada lagi yang mengatakan ibadah anak itu terlalu pagi, tidak ada. Ibadah sekuler sekolah sekuler malah lebih pagi lagi dan lebih disiplin ya. Tapi kita juga harus disiplin juga ya. Di nama Tuhan, para orang tua, sehingga anak-anak kita bertumbuh di dalam Tuhan menjadi anak-anak yang berguna dan diberkati Tuhan masa depannya dan hidupnya dalam rancangan kekekalan Tuhan. Haleluya. Minggu sore seperti biasa saat ini, yaitu ibadah raya dimulai jam 4 sore ya. Jam 4 sore tepat juga ya. Ayo kita terus maju untuk lebih mengenal Tuhan dan dikenal Tuhan. Di nama Tuhan, inilah warta gereja Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih. Dan di sini ada satu pengumuman, yaitu hari Senin tanggal 18 Mei 2026, yaitu Senin besok, ada ibadah Bamak gabungan gereja-gereja sekecamatan Banyuwangi yang akan diadakan di gereja GPIB Immanuel. GPIB Immanuel itu kalau dari sini perapatan Kampung Ujung ini nggak bisa karena satu arah, jadi harus putar ya, dari Perliman ke timur ya. Itu tepatnya di barat sedikit Telkom, kantor Telkom ya. Itulah GPI Immanuel, dimulai jam 17.00 WIB atau jam 5 sore. Ayo semua yang rindu untuk gabung bersama dalam ibadah Bamak. Senin 18 Mei 2026 ada ibadah Bamak di GPIB Immanuel. Puji Tuhan. Dan satu hal lagi yang bisa saya sampaikan, mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tetap satu hati, kita tetap satu di dalam doa juga, di dalam proyek kita bersama. Apa proyek kita bersama? Yaitu lahan parkir dan pemindahan kamar-kamar pastori dan ruang aula, dan mungkin akan ditambah di lantai 2. Ini memerlukan biaya yang banyak, biaya yang besar, dan saya yakin ini juga membutuhkan doa yang besar dan dahsyat dari kesatuan hati kita. Amin. Yakin dan percaya, biayanya besar. Ayo kita pacu dengan doa dan kesepakatan hati bersama, maka semuanya akan bisa teratasi ya, sesuai dengan waktu Tuhan. Dan di situ ada, di depan ada kotak donasi juga. Itu ya, siapa yang tergerak hati bisa memasukkan berkat-berkatnya di kotak donasi. Dan juga kita doakan usaha-usaha panitia pembangunan dalam usaha mendukung dana, yaitu budidaya lele, jamur, dan mungkin masih berlaku itu pemesanan kaos, tumbler dan lain sebagainya ya. Ayo kita doa bersama agar semua usaha-usaha ini diberkati, dan tepat pada waktunya kita akan bersorak-sorai karena Tuhan sudah mengerjakan semua apa yang kita rindukan ya. Dan Tuhan pasti yakin bahwa kita mempunyai kerinduan ini sesuai dengan kehendaknya. Karena kita tahu gereja ini pasti akan bertumbuh. Kita tahu bangku-bangku masih ada yang kosong, dan kita yakin bangku-bangku ini tepat pada waktunya Tuhan akan terisi jiwa-jiwa yang sungguh-sungguh bertobat dan rindu untuk masuk di dalam kerajaan Tuhan ya. Dan Dia sediakan lahan-lahan parkir yang mencukupi. Kalau ini membludak, itulah kehendak Tuhan. Lahan parkir jadi, parkir meludak oleh jiwa-jiwa baru atau jiwa-jiwa yang lama, bahkan sampai di luar-luar lagi, terjadilah kehendak Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Kampung Ujung dimuliakan bagi Tuhan, amin, dimenangkan bagi Tuhan. Inilah Bapak Ibu Saudara sekalian, pengumuman warta gereja, ibadah Bamak, dan untuk kepedulian kebersamaan doa kita dalam lahan parkir. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada WN. Haleluya, kita percaya ibadah kita diberkati, amin. Mari saudara semua bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah kita pada malam hari ini. Ya Yesus,
percaya Tuhan Kau memberkati kami semua. Dimanapun kami berada, dimanapun kami bertempat tinggal, berkat-Mu atas kami melimpah. Haleluya Yesus. Tuhan memberkati aku berlimpah-limpah dan memenuhi daerahku. Dan kiranya tangannya menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dengan iman kita menyatakan, Tuhan memberkati aku Terima kasih Bapa. Kami sudah menyelesaikan ibadah kami pada sore hari Tuhan. Kami percaya ibadah kami, ibadah yang Kau berkati Tuhan. Seluruh jemaat-Mu, kami semua yang terlibat dalam melayani Engkau diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi jemaat tidak hadir pada sore hari ini. Mungkin mereka sakit ya Bapa. Mungkin ada kelemahan tubuh ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu, kuasa-Mu menjamah mereka di dalam nama Tuhan Yesus, disembuhkan, dikuatkan, dipulihkan. Haleluya. Sehingga di hari-hari mendatang mereka dapat kembali berbakti bersama-sama kami di tempat ini ya Tuhan. Nama berdoa pada saat ini Tuhan Yesus, bagi gereja-Mu ya Tuhan, yang sedang ada proyek yaitu pembangunan lahan parkir ya Tuhan. Engkau mengetahui keberadaan gereja-Mu, kita gak pernah punya lahan parkir Tuhan. Maka itu Bapa, kami percayakan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kiranya Engkau turut campur tangan ya Bapa. Yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Engkau. Gak bisa bagi manusia, bisa bagi Engkau Tuhan. Karena Engkau Allah penyedia kami, Engkau Allah Jehovah Jireh. Dalam nama Tuhan Yesus kami minta semuanya itu. Tidak ada yang mustahil dan terjadi sesuai dengan kehendak daripada Engkau tepat pada waktunya Bapa. Dan usaha-usaha yang kami lakukan Tuhan untuk menunjang yaitu dana ya Bapak, kami percaya Tuhan Engkau menyertai, Engkau memberkati Tuhan, mau pemeliharaan lele dan yaitu jamur, kaos dan sebagainya Tuhan, mungkin juga yaitu pengadaan-pengadaannya itu untuk makanan-makanan ringan yang dijual Tuhan. Kami percaya Tuhan semuanya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba berdoa juga bagi gereja-Mu Tuhan di mana lingkungan ujung ini berada Tuhan. Kami percaya Tuhan mereka yang sudah mendengar firman, mereka yang sudah mendengar puji-pujian penyembahan kami. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu Tuhan menjamah hati mereka, sehingga hidup mereka Tuhan mengalami pembaruan dan mereka bertobat, mereka akan mengenal Engkau
menjadi Allah yang benar. Terima kasih Bapa. Kami percaya di mana gereja yang berada, gereja yang berdampak dan membawa dampak ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau, dan kami berdoa juga bagi bangsa negara kami Tuhan. Engkau mengetahui bangsa negara kami Tuhan, kekacauan-kekacauan yang sedang terjadi Tuhan. Biarlah shalom hadir di bangsa kami, memberikan damai sejahtera Tuhan. Kau berikan ya Tuhan hikmat-Mu atas semua kepala negara, presiden, wakil presiden, sampai yang terendah Tuhan, dapat memimpin bangsa ini ya Tuhan, menjadi bangsa yang memiliki damai sejahtera, keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia, sehingga semuanya mengalami keadilan ya Bapa. Sehingga Tuhan Indonesia dipenuhi dengan kemuliaan daripada Engkau. Berkati udaranya, berkati hasil ladangnya, lautnya, bumi, semuanya air yang diberkati oleh Tuhan. Sehingga kami seluruh umat-Mu Tuhan menikmati akan kebajikan-Mu. Terima kasih Bapa, dan sebentar kami juga akan berpisah satu sama lainnya Bapa. Bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, dijauhkan dari kuasa-kuasa maut, kuasa kecelakaan apapun ya Bapa. Yang berjalan kaki maupun yang berkendara, semuanya di dalam perlindungan-Mu yang sempurna, sehingga sampai di rumah kami masing-masing selamat. Terima kasih Bapa, terpuji dengan Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus kami tutup ibadah pada sore hari ini. Haleluya. Mari kita angkat tangan ke atas, terima berkat daripada Allah Bapa. Dan sekarang terimalah berkat daripada Allah Bapa dalam kasih Kristus Yesus, di dalam persekutuan Roh Kudus yang pada kita saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali dan pulang lagi di dalam damai sejahtera Allah dan sukacita yang besar mengiringi setiap langkah kita. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya sudah terima berkat daripada Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Shalom.